Ditemenin oleh Kak Queen, ada Kak Ken, dan juga ada Kak Kiki. Senang ya hari ini rame kayak gitu ya. Nah, sebelum kita muji Tuhan sama-sama, Kak Jeki aja, yuk kita semuanya bangkit berdiri, kita mau berdoa bersama-sama. Ya, lipat tangan kalian, tutup matanya dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Kau kumpulkan setiap kami Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami dimanapun kami berada, dan biarlah Tuhan pujian kami menyenangkan hati-Mu, dan sukacita yang dari tempat ini Tuhan bisa terbawa di rumah adik-adik masing-masing Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sama-sama. Nah adik-adik, dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur malam itu Tuhan mau kita itu memuji Tuhan. Nah ada lagunya ya, dari terbit matahari sampai tenggelamnya, yuk kita sama-sama muji Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya Sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. biarlah nama Tuhan dipuji. Berikan tepuk tangan sama-sama. Nah adik-adik masih tetap berdiri ya. Kalau kalian di rumah ada kakak atau ada adik, kalian boleh pasang-pasangan. Kita mau nyanyiin lagu I Love You Jesus. Kan ada deep down gitu ya. Jadi pilih siapa yang mau deep, siapa yang mau down. Kak Queen mau apa? Down. Oke, berarti Kak Jeki deep ya. Jadi kalau bilang deep itu dia tetap berdiri. Kalau bilang deep, yang deep gitu ya. Kalau down, downnya Jongkok. jongkok. Oke, bisa ya? Yuk kita cobain yuk. Yuk Kak. Tepuk tangan sama-sama ya. I love you Jesus. I love
Nah, kita mau dengerin firman Tuhan, tapi sebelumnya yuk sama-sama kita siapkan hati kita, biar kita siap untuk dengerin firman Tuhan. Ya, sama-sama kita siapkan hati kita. Yang mau minum boleh minum dulu. Ya, kalau sudah, yuk sama-sama kita menyembah Tuhan bersama-sama dengan kakak-kakak semuanya. Sama-sama kita mengulang dari awal. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri rasa kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama kita katakan, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan
Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Adik-adik belajar sama Kak Filke ya. Sebelum mulai, Kak Filke mau berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk belajar firman-Mu. Biar apa yang kami belajar pada hari ini Tuhan, itu bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi pengikut Kristus. Jadi bagaimana kita menjadi pengikut Kristus. Tuhan Yesus pasti senang kalau kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita mengakui Dia sebagai Tuhan kita. Nah adik-adik, kakak ingin bercerita tentang satu sosok yang pernah menyesali akan apa yang dia perbuat. Nah waktu itu di Taman Getsemani, waktu Tuhan Yesus ditangkap, semua murid-muridnya lari meninggalkan Tuhan Yesus. Dan ada satu murid yang diam-diam atau mengikuti Tuhan Yesus dari jauh. Namanya adalah Simon Petrus. Ketika Tuhan Yesus sampai di tempat imam besar, Simon Petrus terus mengikuti Tuhan Yesus. Dan ada orang-orang yang mengenali dia. Kemudian ada satu orang berkata, dia juga salah satu pengikut Yesus. Tapi Petrus mengatakan bahwa dia bukan pengikut Yesus. Terus di tempat sebelah lagi, dia ke tempat sebelah, terus ada yang bilang lagi dia salah satu dari pengikut Yesus. Kembali Petrus berkata bahwa dia bukan pengikut Yesus. Untuk ketiga kalinya ada orang yang berkata bahwa dia pengikut Yesus. Petrus berkata sambil bersumpah bahwa dia bukan pengikut Yesus. Setelah dia berkata begitu, maka terdengarlah ayam berkokok. Setelah ayam berkokok, maka menyesallah Petrus. Dia menangis, dia menyesali akan apa yang sudah diperbuat karena dia teringat akan kata-kata Yesus yang mengatakan bahwa sebelum ayam berkokok dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Nah adik-adik tahu enggak? Ketika kita menyangkal Yesus, Tuhan Yesus akan merasa sangat sedih sekali. Karena kita tidak mengakui Dia. Untuk itu kakak mau mengajak adik-adik sekalian untuk kita terus mempercayai akan kehidupan kita kepada Yesus. Sehingga kemanapun kita pergi dan berada, kita selalu mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Adik-adik tahu, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, itu ada di dalam kontrol daripada Tuhan Yesus. Nah ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan hal yang menyakiti hati Yesus, di saat kita datang, kita meminta ampun, maka Tuhan Yesus akan mengampuni kita. Itulah sebabnya saat ini kita mau belajar bagaimana supaya kita terus lakukan apa yang baik di mata Tuhan. Nah, kita akan selalu menyesali jika kita sudah berbuat sesuatu yang akan menyakiti hati Tuhan. Kita mungkin pernah merasa takut, merasa malu jika kita mau mengakui Dia. Tapi kita percaya bahwa di saat kita mengakui Dia, bahwa Tuhan Yesus akan mengakui kita di depan Bapa di surga. Nah adik-adik, hari ini kakak rindu supaya kehidupan kita nanti kita terus berjalan bersama dengan Yesus. Nah sebelum kakak menutup cerita kakak pada pagi hari ini, kakak akan memberikan ayat hafalan di dalam Matius 10 ayat 32. Matius 10 ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku di surga. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Nah adik-adik, sampai di sini cerita kakak, dan sebelum kita berpisah, kakak akan mendoakan adik-adik sekalian. Bapak yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh belajar firman-Mu.
Dan saat ini Tuhan, hamba mau berdoa untuk anak-anak-Mu. Engkau memberkati mereka, masa pertumbuhan mereka Tuhan diberkati di dalam nama Yesus. Kekuatan, kesehatan selalu menjadi bagian mereka Tuhan. Beri hikmat akal budi dari surga kepada mereka, di dalam mereka mau belajar, yang walaupun mereka hanya belajar di rumah, tapi kami yakin dan percaya Engkau terus menyertai dia. Sehingga anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang menghormati akan orang tua mereka. Biarlah anak-anak yang ada ini boleh menjadi anak-anak berbeda dengan orang-orang atau anak-anak yang tidak mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi memberkati anak-anak ini, memberkati orang tua mereka Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sekarang kita waktunya akan berdoa sama-sama. Kita doa syafaat. Yuk adik-adik, Kak Jeki aja adik-adik berdoa buat sekolah kalian, buat bangsa Indonesia. Kita sama-sama satu dalam doa. Lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kalau sampai hari ini kami masih ada, itu semua hanya karena kasih anugerah yang Kau berikan bagi setiap kami. Tuhan, hari ini kami mau berdoa buat sekolah kami. Kami sekolah masih online Tuhan, karena pandemik ini Tuhan, dan biarlah Engkau yang memberikan hikmat bagi setiap kami Tuhan yang belajar online, biar kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh guru kami Tuhan, dan berikan hikmat juga bagi para guru yang ada untuk memberikan pelajaran-pelajaran sehingga kami bisa mengerti Tuhan walaupun melewat online Tuhan. Berikan juga hikmat bagi para orang tua yang mendampingi adik-adik belajar Tuhan, biar mereka orang tua juga bisa memahami dan menolong adik-adik untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas mereka Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu, dan kami berdoa juga Tuhan buat bangsa Indonesia, biar Engkau berkati bangsa Indonesia, para pemimpin bangsa ini Tuhan, sehingga para pemimpin bangsa ini bisa mengambil keputusan yang tepat Tuhan, sehingga pandemik COVID-19 ini bisa segera berlalu dari bangsa Indonesia. Kami juga berdoa buat para rakyat Indonesia Tuhan, biar kami juga mematuhi setiap aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga pandemi ini cepat berlalu dari bangsa Indonesia karena kerjasama di antara setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua setiap anak-anak yang ada, Kau memberikan hikmat bagi mereka, menolong mereka Tuhan untuk pekerjaan mereka yang mereka kehilangan pekerjaan, mereka yang usahanya mengalami penurunan maupun mereka yang mengalami pemotongan gaji Tuhan. Engkau Allah yang menolong mereka. Biarlah hikmat yang daripada-Mu turun atas mereka Tuhan. Kreativitas yang daripada-Mu juga turun atas mereka Tuhan. Sehingga mereka bisa mencari penghasilan-penghasilan yang lain Tuhan, yang Engkau berikan bagi mereka sehingga bisa memenuhi setiap kebutuhan keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Biar mereka juga Engkau berikan hikmat untuk menolong anak-anak sekolah secara online Tuhan, mendidik mereka di masa-masa seperti ini, karena akan pola kehidupan kami akan berubah Tuhan, dan Engkau yang menolong setiap orang tua untuk mengajarkan kepada setiap anak-anak yang ada Tuhan, sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak yang ada. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat mereka yang sedang sakit, baik yang di rumah, mereka yang di rumah sakit. Kau yang menolong mereka Tuhan, Kau yang memberikan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun sakit penyakit mereka Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, Kak Jeki udah selesai. Yuk angkat tangan kalian, Kak Jeki akan melepaskan berkat buat kalian. Tuhan, hamba akan melepaskan berkat yang daripada-Mu untuk setiap anak-anak yang ada. Diberkatilah mereka Tuhan di masa anak-anak mereka. Diberkatilah mereka dengan kecerdasan yang daripada-Mu Tuhan. Dengan sukacita yang daripada-Mu dan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Jadikan mereka Tuhan dimanapun mereka berada sebagai alat-Mu. Dan biarlah Tuhan, walaupun mereka masih kecil, mereka boleh menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menceritakan kebaikan-Mu kepada teman-teman mereka, kepada orang-orang yang mereka temui. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan mereka dari setiap mara bahaya, jauhkan mereka dari setiap sakit penyakit Tuhan. Tapi malaikat-Mu menjaga mereka, menuntun mereka kemana mereka pergi dan berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin adik-adik, jangan lupa Tuhan Yesus mengasihi kalian, kalian spesial, kalian berharga buat Tuhan.